Ketemu mana yang satunya? Ketemu mau datang ke Mas. Dua. Yang satu. Masing-masing botol lagi. Duduk sama saya. Sopan. Kamu anak saya. Sekarang ya. Kamu yang megangin anak saya. Kalau saya dijamin nakapin dari tangannya. Megangnya biar Saya bicara. ikutin aja. Dua kali makan. Mau saya makan kamu. Saya makan sekarang. Bismillah. Cepat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh @Radio Misteri. Sebuah kisah yang berjudul Santet. Di PHK dari kerjaan 5 dukun bertindak. Sebelum melanjutkan ke alur ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Santet. Di PHK dari kerjaan 5 dukun bertindak. Pengakuan dari temanku yang adiknya disantet sama mantan partner kerjanya. Adik temanku bernama Asep. Dia seorang HRD di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Asep ini adik dari Yono. Di usia yang cukup muda, dia sudah menjadi HRD di tempat kerjanya. Di umur 28 tahun, ia sudah menduduki jabatan. Asep terbilang cukup berprestasi. Asep juga dikenal alim di kampung sekitar rumahnya. Awal mula kejadian Asep bertemu dengan sahabat sekolahnya dulu. Setelah alumni sekolah mengadakan buka bersama di bulan kemarin, yang tiba-tiba nomor ponsel dari Asep ditambahkan ke grup sekolahnya dulu. Di-taglah Asep di grup pembicaraan dengan Rizky, sahabatnya semasa sekolah. "Woi Sep, masih kenal gue nggak?" tanya Rizky. Sorry, ini siapa? Foto profilnya kurang jelas," ucap Asep. "Gue Rizky, Sep." "Oh Iki, iya masih inget lah. Akhirnya ketemu kamu lagi ya," ucap Asep. Setelah perbincangan di WhatsApp, Asep dan Rizky bertemu di tempat bukber pada saat itu. Semua bertukar cerita di momen berkumpulnya para alumni di sekolahnya. Rizky yang begitu pangling melihat Asep sekarang, dan begitu sebaliknya juga Asep yang pangling dengan Rizky. Kini Asep dan Rizky sering bertemu, saling berkabar via WhatsApp, dan secara kebetulan rumah dari Rizky ini tidak jauh dari Asep. Di suatu hari Rizky datang ke rumah Asep. Di sini mereka ngobrol lebih intim. Asep belum berkeluarga. "Sep, sekarang kamu kerja di mana?" tanya Rizky kepada Asep sambil menyeruput kopi yang disajikan. "Hanya kuli, Ki," ucap Asep dengan tertawa. "Yang bener lah, ajak saya kerja dong, Sep. Saya sudah nganggur selama 1 tahun di rumah," ucap Rizky memelas. "Memang sebelumnya kamu kerja di mana?" tanya Asep serius menanggapi. "Sebelumnya saya kerja di ekspedisi sudah hampir 2 tahun. Masa kontrak kerja saya habis dan tidak diperpanjang," jawab Asep. "Loh, saya juga kerja di salah satu perusahaan ekspedisi sekarang. Coba ya nanti saya usahakan masuk di tempat saya," ucap Asep. "Terima kasih, Sep," jawab Rizky semeringah mendengar ajakan itu. Malam semakin larut. Rizky pun berpamitan untuk pulang, dengan berharap apa yang dikatakan Asep tadi benar perihal ajakan kerja di tempatnya. 1 minggu sudah berlalu. Di hari Minggu Asep menelpon Rizky perihal panggilan kerja di tempatnya besok, guna mempersiapkan surat lamaran dan memakai seragam layaknya seorang pelamar kerja. Di hari Senin pukul 7 pagi, Rizky datang tepat waktu di tempat kerjanya Asep dan menunggu di pos security. "Maaf Pak, saya calon pelamar di tempat kerja ini. Saya dapat panggilan dari Pak Asep," ucap Rizky kepada security yang menjaga. "Sebentar Mas, saya telepon ke kantor dulu," ucap security yang menjaga. "Silakan Mas, sudah ditunggu di ruangan," ucap Pak security. "Terima kasih Pak," jawab Rizky semeringah. "Tok tok, permisi," ucap Rizky dengan muka tegang. "Silakan masuk," jawab Asep yang sedang duduk di dalam ruangan HRD itu. Krek. Rizky pun terkejut melihat Asep yang ada di dalam ruangan itu. Asep tertawa melihat Rizky dengan muka tegang saat itu.
Kamu di sini sebagai HRD, Sep? Tanya Rizky melongo. Iya. Udah santai, sini duduk. Nggak usah tegang, bro. Jawab Asep sambil tertawa. Singkat cerita, Rizky sudah menjadi karyawan dan bekerja di tempat Asep. 1 tahun sudah berjalan. Saat itu Rizky kerja dengan rajin dan baik. Omset perusahaan pun naik. Di tahun kedua, Rizky dipercayai jabatan dengan Asep sebagai kepala gudang. Dia juga sigap dan rajin di tempat kerja itu. Mungkin karena memang sebelumnya Rizky pernah bekerja di bidang yang sama. Rizky sudah mempunyai istri dan 1 anak yang masih kecil, sedangkan Asep masih perjaka. Di tahun pertamanya Rizky sebagai kepala gudang belum ada kejanggalan dan baik-baik saja. Tibalah di awal mula kejadiannya. Rizky menelpon Asep di malam hari. Tut, tut. Assalamualaikum, Sep, ucap Rizky. Waalaikumsalam, ada apa, Ki? Jawab Asep. Sep. Rizky terlihat bingung dan tidak enak untuk mengatakannya. Kenapa, bro? Tanya Asep. Gini, Sep, aku mau pinjam uang sama kamu. Aku butuh untuk lusa, ada yang harus dibayarkan, ucap Rizky terbata-bata. Loh, kamu kan baru saja gajian, Sep, 2 hari yang lalu. Jawab Asep dengan keadaan bingung. Iya, tapi tidak cukup untuk keperluanku. Anakku mau masuk sekolah, Sep, jadi pengeluaranku banyak, ucap Rizky memelas. Ya sudah, nanti ku transfer ke rekeningmu, jawab Asep. Terima kasih, Sep, jawab Rizky lega. Dari situ mulailah Rizky seringkali meminjam uang kepada Asep. Dan di kerjaannya juga Rizky mulai sering telat masuk dan kurang sigap, tidak seperti awal mula pertama kali masuk kerja. Asep juga seringkali memergoki Rizky sedang tidur di ruangannya. Banyak laporan dari para pekerja gudang kalau Rizky kerap melakukan hal menjagal di ruangan. Dikarenakan Asep ini tidak mempermasalahkan hal itu, tibalah di puncak kejadian, bahwasannya uang perusahaan hilang menurut laporan dari keuangan bulanan. Kehilangan uang tersebut sebesar ratusan juta. Di hari itu juga Asep kewalahan dengan terjadinya hal itu. Semua disidak dengan dibekali surat laporan dari pihak polisian. Ditelusuri dari CCTV hingga kejanggalan lainnya, terdapat 1 orang yang bermasalah. Ternyata kepala gudang, yaitu Rizky yang mengambil uang itu. Asep di sini kecewa dengan kejadian itu dan langsung memecat Rizky di hari itu tanpa terkecuali. 1 minggu berlalu. Asep berniat pulang ke rumah menemui orang tuanya. Jarak tempuh tempat tinggal Asep di kota dan orang tuanya di kabupaten. Sampailah Asep di kediaman orang tuanya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ucap Asep yang tiba di rumahnya. Waalaikumsalam. Ibu Asep membukakan pintu rumah dengan sumringah melihat anak bontotnya telah pulang ke rumah. Sementara ayah dari Asep, Pak Kasim, tidak sedang ada di rumah. Dia sedang membeli pakan burung di pasar. Asep mulai bercerita ke ibunya kalau minggu kemarin di kantor dia bekerja terjadi pencurian. Sejumlah uang ratusan juta raib. Dan yang mengambilnya adalah sahabat sekolahnya dulu yang dia masukkan kerja di tempatnya dia bekerja. Dan Asep pun memberhentikan dia pada hari itu juga. Dan Pak Kasim tibalah di rumah, ayah dari Asep. Assalamualaikum, ucap Pak Kasim. Pak Kasim yang sedang menenteng pakan burung itu terkejut melihat Asep dengan mata batinnya. Pak Kasim ini terkenal orang yang bisa menyembuhkan orang yang sedang terkena sihir atau diganggu hal gaib di kampungnya. Astagfirullah, Sep, kamu kenapa? Ada sosok di belakang kamu yang mencoba ganggu kamu, teriak Pak Kasim selaku ayahnya dengan nada tinggi. Hah? Asep pun tergesa-gesa ketakutan. Itu, Pak. Tadi Asep cerita dia ada masalah di kantornya dan baru saja dia memecat salah satu karyawannya, ucap ibu Asep menceritakan apa yang terjadi kepada anaknya. Astagfirullah, orang yang kamu pecat itu tidak senang dengan kamu dan mengirimkan santet kepadamu. Sungguh keji orang itu, ucap Pak Kasim yang emosinya mulai meluap. Apa iya, Pak? Orang yang baru saja saya pecat itu sahabat saya, Pak, ucap Asep yang mencoba menerangkan. Iya benar, berani-beraninya Bu, orang itu mencolek anak kesayangan kita, ucap Pak Kasim yang bergumam kepada ibu Asep. Pak Kasim segera menetralkan kondisi tubuh Asep.
Tidak tanggung-tanggung, Asep dikerjai oleh 5 dukun sekaligus. Memang Asep belum merasakan efek dari serangan itu, dikarenakan Asep ini mempunyai tubuh yang kuat dan agamanya sangat kuat. Asep dibikin karirnya hancur, dibuat tidak betah dan gelisah di kantornya. Dan hal yang paling keji itu, secepatnya Asep ingin dibuat mati dengan cara dicelakai oleh roh yang dikirimkannya oleh dukun tersebut. Alhamdulillah, setelah 2 jam berlalu, Asep pun sudah bersih dan dipagar oleh Pak Kasim. Sekarang tinggal dimediasi. Kiriman yang dikirim kepada Pak Asep sudah dipegang oleh Pak Kasim. Dibutuhkan mediator untuk pengakuan dari roh yang dikirimkannya. Maksud dan tujuannya apa? Sampai siapa yang menyuruhnya menjadi seperti ini? Asep terkejut melihat roh itu berbicara ingin membunuhnya dan membuat karirnya hancur dengan mata kepalanya sendiri. Dan yang paling membuat Asep kecewa, benar, kalau Rizky sahabatnya lah yang membuat Ula menjadi seperti ini. Untuk cerita yang bisa saya bagikan hanya sampai di sini, dikarenakan dari pihak yang bersangkutan. Dan kini Asep sudah kembali pulih dan bekerja seperti biasa. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya, tetap di channel Radio Misteri.